Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kalita Kamidia dari kelas 10-7. Di sini saya ingin bercerita mengenai salah satu pahlawan perempuan Indonesia yaitu Cut Nyak Dien. Cut Nyak Dien merupakan salah satu pahlawan Indonesia yang lahir pada 12 Mei 1848. Ia berasal dari kota Aceh. Ayahnya bernama Tengku Nanta Sautia dan ibunya merupakan keturunan bangsawan. Ayahnya juga seorang panglima perang. Ia memperoleh pendidikan secara agama karena ia terakhir dari keluarga yang agamis. Jadi orang tuanya mengajarkan tentang pendidikan agama maupun guru agama. Ia juga memperoleh pendidikan mengenai rumah tangga, bagaimana cara melayani suami dan apapun yang berhubungan dengan rumah tangga. Pada usia 12 tahun, ia menikah dengan Tengku Cek Ibrahim Lamnga pada tahun 1862. Namun, Tengku Cek Ibrahim Lamnga meninggal dalam pertempuran dalam melawan Belanda. Lalu ia menikah lagi dengan Tengku Umar. Karena suaminya Tengku Cek Ibrahim Lamnga meninggal, membuat dirinya lebih jauh dalam perlawanannya terhadap Belanda. Matinya suaminya membuat Cut Nyak Dien marah dan bersumpah akan menghancurkan Belanda. Suami keduanya ingin melamarnya, Cut Nyak Dien sempat menolaknya. Namun, Tengku Umar menjanjikan Cut Nyak Dien bisa bertempur melawan Belanda, dan akhirnya Cut Nyak Dien mau dan menerima lamarannya dan mereka menikah pada tahun 1880. Pada tahun 1875, Tengku Umar melakukan gerakan dengan orang Belanda dan hubungannya semakin dekat. Pada tanggal 30 September 1893, Tengku Umar dan pasukannya berjumlah 250 orang pergi ke Kutaraja dan menyerahkan diri kepada Belanda. Belanda sangat senang karena musuh terberatnya mau membantu mereka dan Tengku Umar diberi gelar yaitu Tengku Umar Johan Pahlawan dan menjadi komandan. Tengku Umar merahasiakan rencana untuk menipu Belanda, meskipun ia dituduh pengkhianat oleh orang Aceh sendiri. Tengku Umar mulai mempelajari taktik-taktik Belanda. Tengku Umar mulai melakukan rencana palsu pada orang Belanda. Tengku Umar yang mengkhianati Belanda menyebabkan Belanda marah dan melancarkan operasi besar-besaran untuk menangkap baik Cut Nyak Dien dan Tengku Umar. Jenderal Johannes Benedictus van Heus memanfaatkan ketakutan ini dan mulai menyewa orang Aceh untuk mata-matai pasukan pemberontak sebagai informan sehingga Belanda menemukan rencana Tengku Umar untuk menyerang Meulaboh pada tanggal 11 Februari 1899. Akhirnya Tengku Umar gugur tertembak peluru. Cut Nyak Dien lalu memimpin perlawanan Belanda di daerah pedalaman Meulaboh. Bersama pasukan kecil, pasukan ini terus bertempur sampai kehancuran pada tahun 1001. Karena tentara Belanda sudah terbiasa berperang di daerah Aceh, Cut Nyak Dien sudah semakin tua. Matanya sudah mulai rabun dan ia terkena penyakit encok. Dan juga pasukannya mulai berkurang. Anak buah Cut Nyak Dien, yaitu yang bernama Panglaut, melaporkan markasnya kepada Belanda. Akibatnya Belanda menyerang markas Cut Nyak Dien. Aksi Cut Nyak Dien dapat dihentikan oleh Belanda dan Cut Nyak Dien ditangkap Belanda. Sementara anaknya Cut Gambang lari ke hutan dan meneruskan perlawanan ayah dan ibunya. Fakta yang menarik, Cut Nyak Dien berperang menggunakan senjata yang bernama rencong, salah satu senjata tradisional khas suku Aceh. Setelah ditangkap Belanda, Cut Nyak Dien dibawa ke Banda Aceh dan dirawat penyakitnya seperti rabun dan encok. Dan penyakitnya itu berangsur sembuh. Namun Cut Nyak Dien akhirnya dibuang ke Semudang, Jawa Barat karena ketakutan Belanda akan perlawanan dan juga karena ia terus berhubungan dengan pejuang yang belum tunduk. Ia dibawa ke Semudang pada tahun 1906 bersama dengan tahanan politik Aceh lainnya.
Tetapi tentara Belanda dilarang mengungkapkan identitas tahanan, maka hingga akhir hidupnya identitasnya tidak diketahui. Ia ditahan bersama ulama yang bernama Ilyas, yang segera menyadari bahwasannya itu ialah Cuk Nyadin, merupakan ahli agama Islam, sehingga ia dijuluki sebagai Ibu Perbu. Pada tanggal 6 November 1908, ia meninggal karena usia yang sudah tua. Makam Ibu Perbu baru ditemukan pada tahun 1959 berdasarkan permintaan Gubernur Aceh saat itu, yaitu ahli Hasan. Dari penyelidikan itu dipastikan Ibu Perbu adalah Cuk Nyadin. Makam Cuk Nyadin berada di Gunung Puyuh, Desa Sukajaya, Sumedang, Jawa Barat. Cuk Nyadin diakui oleh Presiden Soekarno sebagai pahlawan nasional pada tanggal 2 Mei 1964. Nah, jadi itu dia biografi dari Cuk Nyadin. Semoga dari penjelasan ini kita dapat menambah wawasan tentang pahlawan Indonesia dan dapat memetik pelajaran dari cerita pahlawan tersebut. Sampai sini dulu cerita biografi Cuk Nyadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.